sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepun Islam yuk. Tak mudah menghadirkan kekhusyukan dalam sholat. Ada saja hal-hal yang membuat sholat kita terkadang sebatas gerakan gugur kewajiban. Bahkan tak jarang pula sholat yang kita lakukan bisa terganggu dan menyebabkan batal. Setan tidak akan berhenti menggoda manusia sampai akhir zaman atau hari kiamat. Itulah pekerjaan setan yang memang diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Akan tetapi hanya orang yang benar-benar beriman yang tidak akan tergoda oleh bujuk rayu setan. Setan akan mencari teman untuk menemaninya di neraka kelak. Dalam hal ibadah sholat pun kita tak luput dari godaan. Untuk mendapatkan kekhusyukan dalam sholat ternyata memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Setidaknya ada beberapa godaan setan yang harus dilawan agar bisa meraih sholat dengan khusyuk. Berikut 5 gangguan setan saat sholat. 5. Perasaan seakan membuang gas. Qadi Syekh Badruddin bin Abdullah Asyibli dalam kitabnya Gharaib wa Ajaibul Jin mengumumkakan, di antara perkara yang kerap muncul ketika sholat itu pertama adalah perasaan seakan kita buang gas, namun tidak mencium bau apapun atau mendengar suara lazimnya buang gas atau kentut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi solusi kepada salah seorang sahabat yang mengadu. Ketika sedang sholat ia merasakan kejadian itu, seakan-akan kentut tetapi tidak mendapatkan bekas apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya siapapun dari kalian tidak membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, munculnya kondisi tersebut adalah ulah setan yang mengganggu manusia melalui aliran darah. Bila seseorang sholat, setan datang mengintai dan melakukan apapun agar si korban kehilangan kekhusyukan dan makna sholat. Jurus itu adalah dengan meniup dubur si korban agar muncul keraguan dengan target maksimal adalah membatalkan sholatnya. Hendaknya ia tidak menggugurkan sholatnya jika tidak mendengar suara atau mencium bau kentut itu, kata Abdullah bin Mas'ud. 4. Rasa kantuk dan kuap. Rasa kantuk yang acap kali datang tiba-tiba di tengah-tengah sholat cukup berakibat fatal terhadap hilangnya konsentrasi. Dan ternyata kata Abdullah bin Mas'ud, kantuk yang muncul ketika sedang sholat itu berasal dari gangguan setan. Berbeda dengan rasa kantuk yang datang sewaktu berjihad. Kantuk yang datang ketika berjihad adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Hal ini biasanya terjadi dalam sholat subuh dan isya. Setan menggoda dengan perasaan kantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun menguap itu datangnya dari setan, maka hendaklah ia mencegahnya selagi bisa. Apabila ia berkata ha, setan akan tertawa dalam mulutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Bersin tiba-tiba. Bersin tiba-tiba yang tidak disertai flu dan kuap, kata Abdullah, adalah bentuk gangguan setan. Agar terhindar dari godaan semacam ini, para ulama menganjurkan agar sebelum salat kita membaca istighfar dan al-muawwizatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ibnu Hajar menguraikan pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bersin yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terjadi dalam sholat, sedangkan bersin di luar sholat itu tetap disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tidak lain karena setan memang ingin mengganggu sholat seseorang dengan berbagai cara. 2. Terburu-buru menyelesaikan sholat.
Perasaan ingin cepat-cepat menyelesaikan sholat yang menyebabkan sholatnya menjadi terburu-buru dan mengenyampingkan sikap tumaninah, yaitu sikap yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Dalam sholat ekspres, tumaninah ini tidak dilakukan, menyebabkan sholatnya tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu sholat, bertakbirlah lalu bacalah dari Al-Quran yang mudah bagimu, lalu ruku sampai kamu benar-benar ruku, lalu bangkitlah dari ruku sampai kamu tegak berdiri, kemudian sujudlah sampai kamu benar-benar sujud. Lakukanlah hal-hal itu dalam setiap rakaat sholatmu. Hadis riwayat Bukhari. 1. Ragu di saat takbiratul ihram. Saat mulai membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, ia ragu apakah takbir yang dilakukannya itu sudah sah atau belum sah, sehingga ia langsung mengulanginya lagi dengan membaca takbir. Peristiwa itu terus-menerus terulang, terkadang sampai imamnya hampir ruku. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, termasuk tipu daya setan yang banyak mengganggu mereka adalah was-was dalam bersuci atau berwudu, dan niat atau saat takbiratul ihram dalam sholat. Was-was itu membuat mereka tersiksa dan tidak tentram. Was-was adalah penyakit yang ditimbulkan oleh setan. Bukan tidak mungkin was-was itu membuat seseorang lupa jumlah rakaat yang sudah dilakukannya. Tidak sedikit karena was-was itu seorang sholat melakukannya berulang kali, entah itu tasyahud, takbir, iktidal, atau bagian sholat lainnya. Nauzubillah, sungguh setan tak akan berhenti untuk mengganggu kita, baik itu di saat sholat maupun di luar sholat. Semoga kita semua terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala gangguan setan yang terkutuk. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.